أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Baik, kita sama-sama lihat tajwidnya dari awal. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna mad tabi'i fis sarra'i wad darra'i mad wajib muttasil wal kadhimina nal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin wal ladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaa'uhum atau
idgham syafawi. Maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Kalau berhenti a'laun madlin. Kalau berhenti ya perhatikan di sini ikhfa hakiki ketemu kaf bacanya nangka mingkem nangka mingkem, jadi bukan gitu ya bacanya ya. Kuntum idgham mimi. Kalau di buku kita pakai istilahnya apa? Idgham syafawi. Mu'minin mad arid lis sukun. Yam isaskum qarhun faqad massal qawma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi waliya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin waliyumahhisallahu alladzina amanu wa yamhaqal kafirin. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun wa ma Muhammadun illa rasul illamu bukan Allah ya, untuk aja rasulun qad khalat min qablihir rusulu afa imma mata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may
yang qalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu matubirin wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Di lafaz Allah itu sun ada matubi itu biidnillahi matubi itu ya, cuma jarang kita sebut. Lanjut aja. Wa may yurid sawabad dun idhar mutlaq. Ada berapa? Dunya, sinwan, qinwan, bunyan. Kalau tambah ini yang satu kata ini. Bunyan, kemudian dunya, sinwan, ini satu kata. Ada yang dua kata, yasin dengan nun wal qalam. Berarti berapa semua? Ditambah dengan wakila man raq. Man raq. Sakta itu kan? Bukan idhar itu, man idhar jadinya. Man raq. Nah itu juga masuk ke kalau mau disebut idhar mutlak, dan mutlak itu. Idhar mutlak itu apa? Definisinya. Hukum idgham dibaca idhar. Nah gitu mudahnya. Baik, tadi di ayat berapa? Dunya ya. Mantubi nu'tihi madsilah min ha wa may yurid sawa bal akhirati nu'tihi min ha wa sanaj zish syakirin wa ka'ayyim min idgham guna ya nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun ya, hati-hati jangan dibaca ra tapi ri. Ribbiyun nama tabi katsir. Kalau berhenti katsir berarti itu kali ya, tapi kalau lanjut ribbiyun ya, bukan rob. Kalau robbiyun dari kalimat rob jadinya rib. Katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mas enggak ada. Mana lamnya? Enggak ada lam. Langsung aja taka nu wallahu yuhibbus sabirin wa ma kana qaulahum illa ay an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit da mana wa surna alal qaumil kafirin. Fa'a mad badal fa'ata humullahu bad dun ya wa husna bil mad badal akhirah wallahu yuhibbul muhsinin madarid lisukun. Baik, kita cukup dulu ya untuk Qur'annya. Kita masuk ke buku.
biar terbaca dua-duanya. Shadaqallahu alazim. Di buku kemarin kita mereview ya 2 kali pertemuan. Mudah-mudahan untuk cara baca huruf-huruf di awal surat sudah bisa difahami semua ya. Kemarin kita sudah praktek satu-satu. Masuk ke halaman 17. Di halaman 17 ini kita mau masuk lagi ke makhraj. Makhrajnya sangat penting sekali karena kalau kita makhrajnya salah maka artinya juga salah. Dan ini perlu kita ulang-ulang. Nah, makhrajul huruf di buku 2 juga ini masih kita bahas hanya 3 tempat saja ya. 1 di tenggorokan, 2 di lisan, 3 di bibir. Jadi tenggorokan, lisan, bibir. Tenggorokan ada 6, di lisan ada 18, di bibir ada 4. 6 dengan 4 10 tambah 18 28. Ya. Nah, di sini ada penjelasan makhrajul huruf artinya tempat-tempat keluarnya huruf. Di buku ini kita hanya akan kenalkan 3 makhraj saja dari 5 makhraj huruf hijaiyah yang ada, yaitu tenggorokan, lisan dan bibir. Selengkapnya akan kita bahas insyaallah di buku ketiga nanti. Udah sebenarnya dibahas ya buku ketiganya. Baik, jadi tenggorokan ada berapa hurufnya? A, ha, a, ha, go, kho. Tenggorokan. Lisan. Ko, ka, ja, sha, ya, do, sa, za, zo, ta, da, to, la, na, ro, za, sa, so, ba, a. Bibir. Ba, ma, wa, fa. Ya, ini ma, ba di sini ya. Bagusnya ba, ma. Ba, ma, wa, fa. Ya, baik. Masuk ke halaman 18. Ya. Skema ini sudah ada di buku 1. Di buku 1 dulu kalau tidak salah kita udah satu-satu ya maju ke depan tuh untuk melancarkan mengingat mudahkan kita. Jadi posisinya huruf hijaiyah kalau kita buat seperti ini 6 itu di mana aja posisinya di tenggorokan. Kalau tadi kan lurus aja tuh aha aha go kho. Nah ternyata kalau kita lihat di tenggorokan itu ada 3. Kita bagi menjadi 3. Yang paling bawah namanya pangkal. Tengahnya tengah, ujungnya ujung. Jadi dari bawah ke atas gitu. Kayak pohon. Pohon itu kan pangkal, tengah batangnya, ujungnya tuh, daunnya itu. Untuk pangkal tenggorokan hurufnya ada 2 saja. A dengan H. A dengan H. A hati-hati masuk ke A. H juga takut masuk ke H. Tapi biasanya yang mudah itu antara H dengan H yang mana? Yang biasa mudah orang Indonesia. H yang besar ini. Untuk H perlu latihan. Ya. Jadi huruf hijaiyah ini ada huruf-huruf yang di abjad Indonesia ada. Yang A, B, C, D, F, G itu ada. A dengan H ada. Tapi yang di atasnya, yang A dengan H, yang di tengah lidah, ada nggak hurufnya di Indonesia? Al-alamin, nggak ada. Biasa kan A dikasih apa di atas setia untuk menunjukkan ain di situ. Nggak ada hurufnya. H juga nggak ada. Berarti 2 huruf ini perlu dipelajari. A dengan H. Ya, alhamdu, jangan alhamdu. Ya. Hayya 'alal falah. Bukan hayya 'alal falah. Ya, jadi falah. Ya. Ain juga sama al-alamin, jangan al-alamin. A'udzu, jangan au. Jadi ain, ya. Ha, a dengan ain.
Kemudian di atasnya yang ujung tenggorokan ada huruf ghain dengan kha. Gha. Jadi posisinya di pojok dia, di pojok sana. Gha dengan kha. Sehingga bunyinya bukan g, bukan go. Kalau go di sini ini mah go ke belakang tuh. Go ke belakang. Ghairil mag, bukan ghairil mag. Kalau mag di depan sini, ini mag belakang di pojok. Ghairil mag belakang tuh ya, mag. Cirinya kalau ghain itu saat disukunkan maka dia akan terus mengalir. Terus ke sana. Tapi kalau g ag tuh, ya berhenti tuh. Ag ini ini ke belakang. Ghairil mag rabbanau bukan rabbanag tapi rabbanau fil lana ke belakang. Sama dengan kha juga belakang. Belakang. Jadi bukan itu bukan gitu tuh. Kalau itu kayak ngorok gitu tuh itu bukan kha. Dia ke belakang. Kha. Makhraj. Jadi dia cirinya ketika dia sukun dia bisa jalan. Kenapa? Karena kha itu sesungguhnya di huruf apa? Dia mengalir apa enggak mengalir? Mengalir. Yang kalau tidak mengalir kan hanya 8 ya. Baju di toko Ataka. Kalau kha enggak masuk ke situ, berarti dia mengalir. Jadi di sana. Bukan bukan itu. Itu apa namanya ini? Ngorok ya begitu. Jadi hurufnya di paling pojok sana gha dengan kha. Jadi ha gha kha. Nah itu huruf tenggorokan. Coba sama-sama ha ha gha kha. Nah. Ulang lagi ha ha gha kha. Ya. Di sini ada di tenggorokan ada 2 huruf. Pertama huruf tipis a dengan dengan h, yang kedua huruf tebal gha dengan kha. Nah, sering kita sampaikan untuk huruf tebal mulutnya tidak perlu dimonyongkan. Kha umpamanya terus wo enggak perlu. Mulutnya biasa aja. Cuma arah suaranya ke atas. Gha kha. Bedanya dengan aha, kalau aha mah ke depan. Ha Kalau go ke atas. Go kho gitu aja. Kalau dia bunyinya a berarti tipis. Bunyinya o berarti dia tebal. Tapi cara membunyikannya tidak boleh dimonyongkan. Semua huruf tebal nggak boleh monyong. Alasannya apa? Apa alasannya kenapa nggak boleh monyong? Ya. Karena monyong itu kan pakai bibir. Sedangkan huruf-huruf tebal ini keluarnya bukan di bibir. Gha dengan kho di bibir bukan tenggorokan. Makanya tidak ada alasan untuk digerak-gerakan ini. Biasanya cuma mengarahkan suara ke atas dengan ke depan. Baik, berikutnya huruf huruf lidah atau lisan. Lisan juga ini sebagaimana tenggorokan. Kalau tenggorokan bentuknya begini. Tapi kalau lisan bentuknya begini nih. Penamaannya sama. Paling bawah namanya pangkal. Tengah, ujung. Ketika diginiin berarti apa nih? Pangkal, tengah, ujung. Nah gitu. Untuk pangkal lidah itu hurufnya koka. Koka. Ini nggak bisa diganti kako, nggak bisa. Dia posisinya udah kayak gini. Kenapa? Karena ko dia lebih dekat dengan tenggorokan. Dengan kaf lebih dekat dengan mulut ke sana. Makanya titiknya berbeda. Sekalipun dia ada di satu tempat, satu rumah, ya rumahnya sama, kamarnya beda. Itu koka tuh. Sama-sama ako, ak. Nah beda tuh. Kalau qaf saat dipantulkan, dia bunyi pantulannya bunyinya o. Ako, bukan ake, tapi ako, ya. Karena dia huruf tebal. Jadi huruf qalqalah itu terbagi menjadi 2.
Bajudi, toko. Bajudi kalau dikasih harokat fathah gimana? Bajada. Berarti dia huruf apa? Tipis atau tebal? Tipis. Toko tipis atau tebal? Nah, berarti huruf qalqalah itu terbagi dua sifatnya dari sifatnya. Ada yang huruf tipis, ada yang huruf tebal. Cara mantulnya berbeda. Kalau tipis bunyinya abe, aja, ada. Nggak boleh abo, nggak bisa gitu. Tapi abe gitu aja. Tapi untuk qaf dan toko ya, to dan qaf dia tebal bunyinya ato, bukan ate. Ako bukan ake gitu. Karena kalau ake dia balik ke tipis. Ini tebal, ako. Iqo ro. Kholaqo na gitu. Bukan kholake na, kholaqo na gitu. Baik, itu qaf dengan kaf, qoka. Kemudian ada di tengah lidah. Hurufnya ada 3. Ja, sya, ya. Ja. Ja ini kalau dia posisinya di tengah tidak akan pernah keluar bunyi C. C itu biasanya ada di ujung lidah. Ini lidah, ngambil ininya nih C di sini. Tapi kalau ke sini nggak akan keluar C. Kalau kita saat membaca Al-Quran atau jim masih ada bunyi C, nah coba pindahin tekanannya ke tengah. Aja, coba nih sama-sama aja. Nah tengah tuh. Sekarang ke depan. Aj. Huruf C itu kan naj, coba naj di tengah, yang betul naj ke tengah, naj'al ya. Jadi ja bukan ja tapi ja, makanya posisinya harus ke tengah ya. Kemudian yang kedua adalah sin. Kita sebut biasanya sin besar, biasanya kalau zaman dulu sin besar bunyinya ash. Dia memiliki sifat namanya tafasyi. Tafasyi itu suaranya menyebar. Ash. Bedanya antara jim dengan shin, kalau jim antara tengah lidah dengan langit-langit itu nempel. Kalau shin nempel enggak? Ash, enggak nempel dia. Ash. Nah, gimana caranya? Hati-hati jangan sampai ujung lidah nempel ke depan. Kalau nempel ke depan tuh kayak di bawah ini as, huruf kecil jadinya. A'udzu billahi minasy. Berarti nggak ditempelin kalau himinas sin kecil. Ini jangan ditempelkan. Dia nggak nempel, ini nggak nempel. Tapi ininya nih. Ash ya gitu. Dan dia bukan monyong. Kadang ada orang yang mengajarinnya gini. Ash. A'udzu billahi minasy. Nggak monyong. Biasanya huruf tipis dia. Ash, biasa aja. Asya, asya. Bukan asya, tapi asya. Huruf tipis dia. Ya, kemudian ya. Ya juga posisinya ada di tengah. Contohnya sama-sama ayya. Iyi. Uyyu. An-nabi. An-nabiyina. As-samiri. Nah, jadi atau iya, coba. Iya karena udah iya karena sain. Kalau posisinya tidak ke tengah, maka kalimat iya itu akan dibaca mad. Iyyaka na'budu wa iya. Nanti begitu tuh. Jadi mad tabi'i jadinya atau mad badal ya. Ini tekan iya, tekannya di tengahnya. Iya, iya, begitu. Coba sama-sama aja, asya, ayya. Nah, terasa di sana. Kemudian sebelum ke depan, sebelum ke ujung lidah, ujung lidah. Nah, khusus untuk lidah ini ada tambahan tempat, yaitu do. Tempatnya di pinggir. Ini lidah kita di sini dia nih. Sini dia. Tekanannya di sini. Tekan kemana? Ke pinggir. Kan ini pinggir ya ke pinggir. Jangan pinggir ke tengah gini. Pinggir langsung sini. Bisa gitu. Bisa enggak. Gak ada yang monyong.
do. Ya, pokoknya huruf apa tebal, tidak ada yang monyong. Yang monyong cuma waw satu aja. Waladdo, addo, bukan addo tapi addo. Dan juga tidak perlu menggelembung ininya. Waladdo, gelembung, enggak. Karena dia tekanannya bukan ke pipi, bukan. Tekanan itu ke gigi geraham atas, ke gusinya ya, gusi geraham atas. Ini gigi geraham, ini lidah ke sini, seret ke sini nih. Addo, waladdo, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita langsung fil ard. Min fadlillah, jadi min fad ke sini, fad ke sini. Fad, jadi ke gusi geraham. Bayangin aja, ada di sini kan ada geraham nih. Di sini kita ada geraham atas nih. Itu ke gusinya. Jadi pinggir lidah ke situ. Itu huruf do. Jangan ditempelkan ke depan sini. Nanti bunyinya dal nantinya. Walado. Sekalipun bunyinya do, itu tetap aja dal. Do itu medal. Ini do sini. Waladdo. Ya. Tapi kalau yang lain bisa, kita juga bisa sebenarnya. Jadi patokannya orang lain. Kalau patokan orang lain bisa. Kalau ada yang bisa, berarti bisa kita. Kenapa dia bisa? Karena dia mah sudah latihannya udah lama. Kita mah baru mulai latihan. Ya, kalau kita ngelihat orang bisa, berarti bisa. Ya. Sesusah apapun, kalau ada orang yang bisa, berarti kita juga bisa. Kayak orang apa sih? Salto. Ada orang yang bisa, kita juga bisa sebenarnya mah, cuma takut aja kita. Iya. Kalau latihan mah bisa sebenarnya. Bisa semuanya. Terjun dari helikopter umpamanya. Ada yang bisa kan? TNI bisa. Kita juga bisa sebenarnya mah. Cuma takut aja kita. Harus dilatih. Awal-awal juga TNI juga mungkin takut juga deh. Pernah lihat di YouTube itu, di shoot itu sama teman-temannya, mau senjatuhin tuh, ketakutan juga dia kan, semua dorong aja. Iya. Sama juga di tengah laut juga, ketakutan juga, caranya dijeburin. Iya. Tapi setelah diceburin, bisa. Artinya bisa dilatih ya. Baik, berikutnya adalah ujung lidah. Nah, ujung lidah ini tempat keluarnya. Nanti nempel kemana dia? Nah, gitu. Yang pertama, kita posisinya mengambil yang lurus dulu nih. Ya, kita jangan dari atas dulu atau dari bawah dulu. Tapi dari yang lurus dulu. Garis lurus ini maksudnya adalah ujung lidah lurus ke gigi seri atas, ke ujungnya. Ujung ketemu ujung. Ujung ketemu ujung. Sama-sama coba. Sa, za, zo. Di situ tidak akan ada bunyi Z, nggak akan ada. Innal lazina, nggak akan ada. Kenapa? Karena dia langsung sini. Alladzi, zi, nggak ada bunyi Z. Umpamanya orang Jakarta, azab, nggak ada tuh. Azan, nggak ada. Azab kubur. Terus apa lagi? Sudah azan apa belum? Pakai Z. Selain itu apa lagi ya? Orang kita itu mubazir. Banyak yang zal sebenarnya tapi pakai Z. Nah, itu salah. Kenapa salah? Karena penempatannya salah. Tapi kalau azab sih sudah jadi bahasa Indonesia sih ya. Judul film itu kan azab kubur. Harus sama azab. Pakai ain harus sama kan? Azab. Bukan bukan azab. Tapi itu sudah jadi bahasa Indonesia sih. Baik, ini hurufnya sa, za dengan dho. Bedanya apa sa, za, dengan dho? Bedanya kalau dho mah diarahkannya ke atas. Dho, kalau ini mah ke depan. Za, gitu kan? Sa, za, ke atas. Dho. Tidak perlu dho, tidak perlu monyong. Ke atasnya dho, ke atas. Jadi sa, za, dho. Ya. Baik, berikutnya
garisnya ke atas tuh. Ke atas itu berarti ke tempat tumbuh gigi. Gusinya nih. Apa tempat tumbuh giginya? Pangkal ya. Pangkal gigi seri atas. Kebayang nggak tuh? Pangkal gigi seri atas. Gigi atas ini pangkalnya. Tempelkan ke situ. Ta, da, to. Sama-sama ta, da, to. Nah, bisa dirasakan tuh. Ujung lidah tempelkan ke pangkalnya aja, ke situ. Karena kalau nggak ke sana, mungkin T-nya nih, T orang Bali itu jadinya. T Bali di mana coba nempelnya dia? Ya, kita susah juga dia nirunya. Nah, itu gimana itu? Iya. Paputu, bukan putu gitu kan? Bukan putu, kita masih ketahuan bukan orang Balinya. Putu, tapi orang Bali bisa menyebut. Iya. Jadi di pangkal ta, da, to. Sama-sama ta, da, to, atta, adda, atto. Nah gitu. Kemudian ke atas lagi dikit, ke gusi. Sama-sama la, alla, na, anna, ro, arro. Nah, ke sana atas itu. Kebayang tidak? Jadi yang pertama dari sini mulainya apa nih? Ujung lidah tempel ke ujung gigi seri atas. Sama-sama lagi. Sa, za, zo. Atas dikit. Ta, da, to. Atas dikit. La, na, ro. Nah, terasa kan? Ke sana. Kemudian setelah selesai gigi atas, masuk ke gigi bawah. Ujung lidah tempelkan ke gigi bawah, belakangnya tuh, belakang gigi bawah. Sama-sama azza, assa, asso, za, sa, so. Ya, untuk so juga tidak perlu dimonyongkan, jangan so, nggak perlu monyong. Arahkan saja suaranya ke atas, so, za, sa, so, ke atas, so, ya ke atas. Jadi tidak perlu dimonyongkan, za, sa, so. Itu hurufnya tuh. Jadi yang paling banyak itu adanya di ujung lidah. Sadado, tadato, lanaro, za, sa, so. Ini sudah hafal dulu kita ini, mereview aja. Kemudian huruf untuk yang terakhir itu huruf bibir. Bibir ini kita bagi dua. Kotaknya itu ada di atas, ada di bawah. Di bawah ada dua, di atas ada satu. Maksudnya apa di sini? Ada yang menggunakan dua bibir, ada yang satu bibir. Yang di bawah ada dua kan? Ada ini yang di bawah ini ada dua bibir maksudnya. Di atas satu bibir. Dua bibir itu kita bagi lagi. Ada yang dua bibir dibacanya rapat. Rapat apa rapat itu? Rapat bisa ya. Berapat biasanya meeting. Rapat kalau orang Sunda mah ya. Ba dengan ma. Coba sama-sama am. Nah, nempel tuh. Dua kan? Am. Nah, nempel tuh. Dua huruf ini. Coba sama-sama au. Nempel enggak? Nah, tapi dia dua bibir sebenarnya kan berfungsi dua-duanya ikut gerak, tapi dia tidak tempelkan. Makanya kita bagi dua. Ba dengan mim dirapatkan, waw tidak dirapatkan. Khusus untuk waw mulutnya monyong. Iya, monyong. Jadi monyong itu majulah bibirnya ya. Taf'alun, yu'minuna gitu. Jangan yaf'alun. Ininya biasa aja. Jadi bunyi itu nggak jelas, nggak murni bunyinya. Gabungan antara fathah mungkin kan dengan yang lain. Jadi kurang jelas. Baik. Kemudian ada yang satu bibir. Satu bibir mana yang dipakai? Bibir bawah. Kalau tidak ada bantuan, hanya bibir saja satu, nggak akan keluar hurufnya. Coba aja pegangin bibir yang lain atau gigi yang nggak disatuin di situ. Keluar huruf nggak? Nggak bisa ngapa-ngapain dia kalau hanya satu mah. Makanya menggunakan apa nih?
ujung gigi seri atas tempelkan ke bibir bawah bagian dalam sini. Di sini. Jadi bukan sini, bukan af, tapi af di dalamnya. Bunyinya af, tidak boleh ap. Nah, itu nggak boleh dia. Dia harus keluar udaranya itu. Affa, iffi, uffu, qad aflahal mu'minun. Af. Nah, itu harus keluar tuh. Iya, kalau qad aflahal dia salah makhrajnya. Sifatnya salah, ya. Harusnya dia mengalir. Af, kalau ap nggak mengalir tuh. Ap nggak mengalir. Iya. Itu biasanya yang ya. Ini kekhususan orang Sunda biasanya. Iya. Tapi orang Sunda yang tidak belajar mungkin ap, tapi udah belajar mas mau Sunda mau Jawa sama aja. Af ya. Iya. Yang sudah belajar. Iya. Orang Arab nggak ada ba, nggak ada, p nggak ada. P itu bahasa Indonesia ada ya? Iya. Inggris ada kan? Inggris pi ya. Iya. Pakistan tuh kan? Arab nggak ada p, makanya dia bilangnya Pakistan. Pakistan. Subar. Ya begitu. Pokoknya ada pp aja, jadi b dia. Iya. Beyum jadi beyum. Iya. Kalau papa, baba. Dia nyebut orang Indonesia pakai istilah Arab abi umi. Orang Arabnya nggak abi umi itu, baba mama. Orang Arab itu pengennya mah papa, cuma kan susah di mulutnya kan, akhirnya baba. Ya baba katanya, harusnya mah ya papa gitu. Tapi dia nggak bisa. Tapi kalau dilatih sih bisa aja. Semuanya bisa dilatih. Itu makhrajnya. Coba tutup bukunya. Ya, sama-sama coba dari huruf tenggorokan paling bawah. 1, 2, 3. A, ha, atas lagi. A, ha, atasnya. Go, kho. Kemudian lidah paling pangkal. Ko, ka, tengahnya. Jasaya, pinggirnya. Lo, ujung lidah tempel ke ujung gigi seri atas. Fa, za, zo, ke atas sedikit. Ta, da, to, ke atas lagi. La, na, ro, gigi bawah. Za, sa, so, bibir rapat. Ba, ma, nggak rapat. Wa, satu bibir. Fa. Ini untuk mengingatnya cukup dipotret aja tuh bentuknya. Dipotret di ingatan kita. Ketika kita mengingat skemanya sini, itu akan ingat hurufnya. Tapi kalau kita ngapalin hurufnya tanpa ada skemanya di posisinya, ini agak kesulitan. Tapi kalau di sini paling bawah, di tengahnya, atas lagi, jadi kita bayangin, nah itu bisa. Jadi a, ha, go, kho, ko, ka, ja, sya, do, sadado, tadato, lanaro, za, sa, ba, ma, wa, fa. Ini huruf hijaiyah kalau diurut sesuai dengan urutan makhraj skema. Kalau urutan hijaiyah gimana? Aba, ta, sa, dan seterusnya. Ya, kalau urutan hijaiyah ini urutan makhraj. Sekalipun tentunya urutan makhraj ini mungkin beda dengan yang lain. Karena kita disusun kayak ujung lidah nih. Sadado. Sebenarnya boleh aja, do sadza juga boleh. Cuma kita buat ujung huruf-huruf tebalnya di ujung semua. Sadza, zo, tada, to, lana, ro, zasa, so, nah gitu. Semuanya o tuh di ujung semua kita susun. Kalau nyusunnya di o dulu, di bawah juga boleh. Umpamanya ro, lana, umpamanya kan bisa aja. Umpamanya to, tada, boleh aja. Ada kemungkinan berbeda kalau susunan makhraj. Tapi kalau susunan hijaiyah akan sama semuanya. Ya. Kalau kita sudah memahami makhraj, kemudian posisi lidahnya pas saat membaca huruf, maka insya Allah bagus bacaannya. Iya. Kita biasanya agak perlu dikoreksi ketika za umpamanya tidak ada bunyi desis
Berarti masuk ke dha jadinya. Aziz nggak ada desisnya, berarti kurang. Harus aziz. Aziz. Ya. Masuk ke sifatnya ya. Alladzi, pastikan ujung lidah nempel ke atas. Alladzi. Kalau allazina, berarti itu ke bawah. Harus ke atas. Alladzina, tempelin di situ. Ya. Sebenarnya kalau kita paham makhraj pas insyaallah. Cuma memang perlu dilatih ya, karena memang beberapa huruf hijaiyah itu memang tidak ada di huruf Indonesia. Dho nggak ada, tha nggak ada, to nggak ada, ya ada yang nggak ada. Yang ada sih mudah aja kan, a, ha ada tuh, la, na ada semua, huruf L, huruf N, ba, ma, huruf B dan mim ya, m ya ada, ba, ma, mudah. Akan pengaruh, umpamanya gigi depan nggak ada, nempelinnya kemana? Ya kan teorinya kan ujung lidah tempel ke gigi seri atas. Iya, mungkin agak berkurang dia, boleh jadi. Kalau sama sekali gigi depan nggak ada, mau tidak mau paling ke gusi, alladzi ke gusi. Kalau kan nggak ada ahad. Bisa, kalau kan nggak ke gigi. Nah, pokoknya hubungannya dengan gigi aja. Giginya nggak ada, berarti berkurang dia. Kayak sadadho. Gigi depan nggak ada semua, kemana tuh? Mau ke gigi geraham tah? Tempelinnya. Paling tempelin ke gusi dia. Ke gusi sini ya paling. Iya. Alladzi. Kalau kolas bisa. Ahad karena dia nggak ke gigi kan. Gigi nggak ada juga nggak apa-apa. Iya. Ya kurang fasih aja. Tapi kadang juga ada orang yang huruf ro juga nggak bisa ya. Yang cadel tuh. Itu sebenarnya yang cadel tuh apa yang terjadi sih? Cadel itu? Sebenarnya apa yang terjadi dengan yang cadel tuh? Dia nggak bisa. Pendek tah? Istilahnya nggak lulus tuh sama. Iya, lidahnya. Iya. Ro, lo gitu kan. Tapi anak kecil kok awalnya nggak bisa, lama-lama bisa itu. Kan nggak bergetar. Iya. Akhir. Iya. Ro gitu. Kalau yang cadel lam terus ar-Rahmanur Rahim ya Ar-Rahmanir Rahim. Tapi sebenarnya mungkin bisa aja sebenarnya ya dilatih ya. Sebenarnya. Tapi kalau misal kenapa ada yang cadel itu ya? Kalau misal sama dengan orang yang kidal. Kidal tuh kayak saya punya ini ponakan. Saya pas ke rumah dia itu dia lagi gambar, bagus gambarnya. Pas lihat tangannya ini yang kiri. Kata saya coba ganti pakai tangan kanan, nggak bisa katanya pakai tangan mah. Ini doang katanya. Pakai yang kiri dia. Ini kata saya nggak bisa ya kayak gitu. Intinya kalau belajar sih mungkin bisa. Insyaallah. Ya kita bukan lihat maksudnya, tapi harus pas. Iya. Kata kita maksud saya bukan itu sebenarnya gitu, tapi dia bilangnya kayak gitu. Iya. Makanya dilatih. Sebenarnya bisa semuanya alazi. Dia bisa. Kenapa dia baca alazi? Karena dia nggak tahu posisinya di mana. Kalau dikasih tahu ke atasin alazi bisa. Jadi kita juga yang bisa ngaji dulu mungkin nggak tahu di mana posisinya. Setelah kita belajar kan jadi tahu. Jadi lebih baik lagi. Ini di sini pentingnya belajar. Ada orang bilang al-azam, al-ayyam. Nggak bisa dia. Maksudnya al-ayyam katanya. Bukan al-azam. Tapi udah 9:30 kayaknya kita cukup aja ya. Tutup dengan doa qul majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.